Haleluya. Shalom Alehim. Berjumpa lagi dengan saya dalam perenungan hari ini tanggal 22 Juni 2023. Kembali saudara, di pagi yang cerah ini saudara, kita mau mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang begitu baik selalu memberkati kita. Dan kita juga awali pagi hari ini dengan senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa yang baik dan benar. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 2 Korintus 11 ayat 1 sampai dengan 11 dan Injil Matius 6 ayat 7 sampai dengan 15. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, ada kesalahan fatal saudara cara berdoa kita sebagai orang Kristen. Kenapa? Ada yang berdoa langsung meminta permohonan. Contohnya saudara, Tuhan Yesus, biarkanlah hari ini dalam keadaan lemas dan tak bisa keluar untuk bekerja. Engkau berkati, engkau alirkan berkat untuk mengisi pundi-pundi yang kosong ini. Amin. Dan atau juga saudara kita berdoa, Tuhan Yesus, biarkanlah MOU yang akan ditandatangani hari ini akan tercapai kesepakatan. Amin. Sesingkat itukah? Inilah kebiasaan orang Kristen zaman sekarang. Zaman instan ini saudara. Di mana letak kesalahannya? Kita berdoa langsung dengan permohonan kita saudara. Kita lupa, kita minta dengan siapa dan di mana dia. Yesus Kristus Tuhan kita mengajarkan doa kita seperti pada bacaan Injil hari ini. Kata Yesus, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Matius 6 ayat 9 sampai dengan 13. Saudaraku, kalau kita perhatikan doa yang diajarkan oleh Sang Maha Guru kita dalam doa Bapa kami ini saudara, ada strukturnya saudara. Yaitu yang pertama saudara, pujian. Kita dapat melihat di dalam ayat 9 saudara. Tentu saja kita bisa mengurai kalimat doa tersebut dengan kata-kata kita sendiri yang berisi pujian bagi Tuhan. Atau kita bisa menyanyi dan memuji Dia, Tuhan kita yang maha tinggi dan maha kasih. Dan yang kedua saudara, struktur kedua adalah penyerahan. Dapat kita lihat di dalam ayat 10. Menyerahkan seluruh kehidupan atau masalah yang kita hadapi di dalam tangan Tuhan. Kita mau seluruh aspek baik pribadi, keluarga, pekerjaan, studi, masa depan, pelayanan, komunitas, dan sebagainya. Dengan berbagai permasalahan kita serahkan kepada Tuhan Allah kita. Yang ketiga saudara, tentunya kebutuhan. Kita lihat juga di dalam ayat 11. Kita bisa menyerahkan segala kebutuhan kita kepada Tuhan hari demi hari. Kebutuhan kebutuhan itu berbeda saudara dengan keinginan saudara. Kebutuhan itu adalah yang kita perlukan. Sedangkan keinginan belum tentu kita perlukan. Jadi kita harus bisa membedakan ini saudara. Kita bisa memahami kebutuhan dan keinginan. Jadi kita menyerahkan segala kebutuhan kita. Kalimat doa tersebut juga mengajarkan kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan setiap hari dan tidak serakah.
Karena di dalam ayat 11 dikatakan secukupnya. Sedangkan yang struktur keempat adalah hubungan. Ayat 12. Pemulihan hubungan kita kepada Tuhan maupun kepada orang lain hanya dapat terjadi melalui pengampunan saudara. Melalui rekonsiliasi saudara. Oleh sebab itu, akuilah segala dosa dan minta ampun kepada Tuhan. Demikian pula kita ampunilah setiap orang yang bersalah kepada kita saudara. Kita lakukan rekonsiliasi ini saudara kepada saudara-saudara kita yang ada masalah. Kita akan mengalami pengampunan Tuhan jika kita sudah mengampuni orang lain. Ingat saudara, Tuhan mau mengampuni kita kalau kita sudah mengampuni orang lain. Dan kelima saudara, ini juga lebih penting lagi saudara, itu adalah perlindungan. Kita dapat melihat di ayat ke-13. Kehidupan di dunia ini penuh dengan resiko dan pencobaan. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang terkasih, kita harus senantiasa meminta perlindungan kepada Tuhan di dalam segala kehidupan kita saudara. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan doa yang baik dan benar dengan struktur yang simpel kepada kita. Kita tak perlu bertele-tele panjang. Inilah peringatan Tuhan Allah kita kepada kita semua. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Matius 6 ayat 7 sampai dengan 8. Nah, saudaraku yang terkasih, bagaimana doa-doa kita selama ini saudara? Apakah kita langsung meminta di dalam permohonan saudara? Kita bertele-tele seperti orang yang tak mengenal Allah. Kita meminta kepada Tuhan tanpa melihat hubungan kita dengan sesama kita. Kita masih ada rasa benci, rasa dendam saudara. Masih ada sakit menyakiti saudara. Perenungan hari ini mau mengingatkan kembali kepada kita bagaimana sebaiknya kita berdoa dan benar. Semoga kita pun dapat mengikuti apa yang diajarkan Tuhan Yesus ini. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, sebelum kita memohon di dalam permintaan kita kepada Tuhan di dalam doa, kita mau terlebih dahulu melakukan rekonsiliasi, mengampuni sesama kita, mengampuni kepada mereka yang tersakiti oleh kita saudara. Ampuni mereka saudara, kasihi mereka saudara. Maka kita pun akan diampuni. Dan Dia akan mendengarkan kita. Maka menantilah dengan penuh pengharapan di dalam Yesus atas doa-doa kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.